Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Soekarno dengan NIM 7012-30163 dengan mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di era digital. Oke, di sini akan step pertama ada bentar. Nah, pertama adalah perkembangan teknologi di digital berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada e-commerce sebagai bagian integral dari gaya hidup modern. Nah, e-commerce atau transaksi elektronik digital dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang sangat modern di sekarang ini. Namun di balik kenyamanan ini terdapat bagian resiko yang mengancam konsumen, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang dengan tidak kesesuaian barang dengan deskripsi serta penyalahgunaan pribadi. Setelah itu, pentingnya regulasi menjaga kepercayaan dan keamanan dalam transaksi elektronik. Tadi sudah saya jelaskan pentingnya menjaga keamanan dan dalam transaksi elektronik. Di sini pertama ada seperti penipuan, ketidakjelasan barang dan deskripsi yang serta penyalahgunaan data pribadi dalam konsumen tadi. Yang kedua ada regulasi diperlukannya untuk melindungi hak-hak konsumen. Jadi konsumen itu perlu hak-haknya untuk melindungi data-data pribadi konsumen tadi dalam e-commerce-nya, dalam transaksi elektronik dalam menjadi gaya hidup masyarakat modern. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 9, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Nah, Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk menghadapi tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE, Pasal 9 mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan. Selain itu, Pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu atau menyesatkan dan merugikan konsumen merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. Aturan ini menjadi landasan hukum yang penting menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen di dunia digital sekarang. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang PK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertentangan perlindungan konsumen atau Undang-Undang PK juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi hak-hak konsumen. Undang-Undang PK juga menjamin hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan jelas, serta diperlakukan secara adil oleh usaha dan berkewajiban untuk menjaga etika bisnis, transformasi, dan meskipun beroperasi melalui platform daring. Tantangan dalam perlindungan konsumen. Nah, kasus kebocoran data pengguna Tokopedia tahun 2020. Nah, di sini saya ada jelaskan dikit. Dalam praktik perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kasus yang mencolok dalam kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020 yang berdampak pada lebih dari 21 juta akun
data pribadi pengguna dijual di platform gelap. Mengungkapnya kelemahan dalam sistem keamanan dan regulasi data, penalti yang dilakukan oleh Dwi Suharti tahun 2021 dalam jurnal Hukum Cyber dan Komunikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam melindungi konsumen yang efektif. Dalam penelitian, dan Suharti menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen digital pada menghindari risikonya penipuan tadi. Selanjutnya ada upaya yang diperlukan dalam peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Nah, melihat tantangan ini, diperlukan upaya lebih dari sekadar penerbitan regulasi. Penerbit harus aktif mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat agar konsumen dapat mengenali dan menghindari potensi penipuan tadi. Selain itu, perlunya ada penguatan sistem pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Platform digital harus dikenakan wajib lebih ketat dalam menjaga data pribadi pengguna dan transparan mekanisme pengaduan konsumen tadi. Nah, dari ketiga materi tadi sudah saya jelaskan tentang peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, penguatan sistem pengawasan dan hukum, kewajiban ketat bagi platform digital dalam menjaga data pribadi. Kesimpulannya adalah perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik adalah aspek krusial. Undang-Undang ITE dan UU PWK sebagai fondasi hukum yang kuat menjadi platform di dunia digital sekarang. Diperlukannya sinergi antara kebijakan, peningkatan hukum, dan masyarakat yang cerdas secara digital. Jadi nggak sembarangan mengasih data-data pribadi kita ke platform-platform online atau digital sekarang. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.